Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan alhamdulillah pagi ini saya bertemu sama guru-guru saya lagi, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Habib Abdullah. Apa kabarnya semuanya? Sehat, walafiat. Sehat, Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah. Sebelum kita masuk ke tausiah kita, sedikit saya mau nanya nih. Pernah nggak nih jamaah yang ada di rumah kayak meremehkan hal kecil atau adab keseharian yang dianggap, ini biasa aja, nggak terlalu penting. Kalau jujur saya pernah melakukan itu. Tapi aku baru tahu nih kalau ternyata adab-adab itu jamaah, itu mengandung pahala yang besar banget. Masya Allah. Kalau kita akan kita bahas lagi hari ini sesuai dengan tema kita. Adab yang diremehkan tapi bernilai jutaan pahala. Masya Allah. Jamaah langsung aja ya kita mulai tausiah kita. Ustadz Maulana saya mau nanya sama Habib Abdullah dulu ya. Ya harusnya memang. Karena kita harus banyak belajar adab dari Habib. Masya Allah ini tepat sekali nih. Sama-sama Ustadz, mudah-mudahan banyak belajar juga dari Ustadz dan Ustadz Syam. Masya Allah. Habib Abdullah aku mau nanya. Sebenarnya mungkin kita sama-sama tahu, kita sama-sama belajar kalau contoh terbaik dari semua adab dan kebiasaan itu adalah Rasulullah. Allahumma salli wa sallim alaih. Masya Allah, tapi kita suka penasaran nih, ini bagaimana nih Rasulullah belajar adab yang memiliki jutaan pahala ini? Apakah Allah langsung ngajarin langsung kepada Rasulullah atau bagaimana? Tapi kalau memang benar, bagaimana nih cara Allah mengajarkan kepada Rasulullah? Aku mohon penjelasannya Habib Abdullah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Ini jamaah yang di rumah harus semangat alhamdulillahnya ya. Walaupun sekarang kondisinya kita di sini nggak ada jamaah, tapi tetap ada jamaah di rumah yang sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Karena guru saya yang mulia Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mewasiatkan di zaman ini khususnya untuk memperbanyak kalimat alhamdulillah terhadap segala apapun yang terjadi saat ini. Apapun yang terjadi, kita nggak mudik tetap alhamdulillah. Kita dapat ujian, kita tetap alhamdulillah. Semuanya kita ucapkan alhamdulillah. Karena apa? Karena orang yang paling banyak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali adalah orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baginda Nabi Muhammad SAW merupakan masdar, merupakan sumber dari segala sumber. Bahkan dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitab maulidnya, "Fama fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan min zainil wujud" SAW. Apapun yang ada di dunia ini terhadap makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang dipandang terpuji itu semuanya bersumber daripada hiasannya alam yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri yang mendeklarasikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya beliau mengatakan addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Telah mengajarkan kepadaku adab Allah Subhanahu wa taala sehingga ia membaguskan, memaksimalkan daripada adabku sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan secara menjadikan Nabi Muhammad tiba-tiba pas 40 dari umurnya langsung bagus, enggak. Bahkan dari mulai kecilnya, remajanya, bahkan sampai ke usia senjanya Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga baginda Nabi Muhammad SAW dengan akhlak, dengan adab, dengan budi pekerti yang sangat baik. Bahkan diceritakan ketika beliau masih berusia sekitar 13 tahun yang mana menjadi perjalanan yang gagal ketika itu beliau menuju ke kota Syam. Ke kota Syam. Syam ya? Kota Syam. Ketika dalam perjalanan menuju ke Syam, Rasulullah SAW melewati rumah pendeta yang mana pendeta tersebut bernama Bukhaira. Nah, ketika melewati rumah Bukhaira ini takjub dengan apa yang terjadi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Melihat awan itu selalu mengikuti Rasulullah. Melihat daripada tanda-tanda kenabian yang sangat luar biasa pada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ia memanggil Abu Thalib yang ketika saat itu sedang bersama baginda Rasulullah SAW dan bertanya, apakah ini anakmu?
Maka Abu Thalib menjawab, iya dia anakku. Tapi kata Bukhairah, akan tetapi saya mengetahui bahwa ayahnya anak ini adalah orang yang sudah tidak hidup. Yaitu orang yang telah wafat, yaitu ayahnya adalah Abdullah yang wafat di Madinah. Maka benar apa yang ditanyakan oleh Bukhairah. Akhirnya dalam pertanyaan-pertanyaan itu ada terlontar Bukhairah menanyakan kepada Rasulullah, demi Lata dan Uzza aku bertanya kepadamu. Maka ketika mendengar pertanyaan demi Lata dan Uzza, itu Rasulullah masih sekitar 13 tahun dari umurnya. Dia mengatakan tolong tanyakan kepadaku pertanyaan terkait selain daripada sumpah terhadap Lata dan Uzza. Di masa kecilnya aja Rasulullah sudah benci ataupun tidak suka terhadap berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Padahal saat itu Rasulullah SAW mungkin dalam keadaan yatim kalau anak biasa mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya atau kaumnya. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan pendidikan kepada Rasulullah SAW sejak dini sampai Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepadanya Al-Quran Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semuanya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sejak dini aja Allah sudah mengarahkan adab-adab itu ya kepada Rasulullah. Betul sekali. Sehingga akhirnya menjadi keseharian itu ya Habib ya. Naam. Masya Allah. Masya Mungkin Allah. kita bisa belajar tuh sekarang dari teladan dari Rasulullah. Sehingga akhirnya kehidupan kita jadi nanti kedepannya jadi lebih baik dengan adab-adab itu. Karena kita suka nganggap sepele ya Ustadz ya hal kayak gitu Ustadz Maulana, bener gak sih? Padahal kan akhlak itu sangat utama. Jangan sampai kita justru menyampaikan pun adabnya, ada caranya. Duduk pun ada caranya, adabnya. Jadi kalau mau belajar adab itu paling tepat memang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kalau kita sekalian mau nanya, kadang orang tuh lebih mikir gini nih. Aku belajar ilmu aja deh, cari ilmu yang jauh banget. Padahal tinggalnya di mana nyari ilmu yang jauh banget. Nah tapi aku pernah dengar gini Ustadz, bener gak sih? Ulama-ulama terdahulu atau mungkin sampai sekarang katanya lebih mengutamakan belajar yang lama dulu deh. Mengenai adab, baru ilmu. Itu bener gak sih Ustadz Maulana? Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bersyukur dijadikan umat Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu keistimewaannya daripada umat Nabi adalah umat Nabi itu diberikan bulan Ramadan yang tidak dikasih kepada umat-umat sebelumnya. Jadi ini satu keberkahan menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Kalau berbicara tentang adab, ini luar biasanya. Mohon izin tanpa menggurui, hanya sekadar mengingatkan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ketahuilah, biar setinggi apapun ilmunya, kalau tidak ada akhlak, nol. Karena jatuhnya tidak sopan. Jatuhnya timbul kesombongan. Jatuhnya meremehkan orang. Nah, sebenarnya belajar ilmu akhlak dululah, baru belajar ilmu. Karena kenapa? Akhlak itu ada dua yang jadi satu. Apa itu? Ada iman, ada ilmu di dalamnya. Mohon izin, mohon maaf, kita ambil perumpamaan. Biasanya di sekolah, sebelum masuk sekolah, ada namanya penataran. Ya. Pengenalan sekolah. Ya. Ada namanya ospek atau apa Ospek namanya? ya, kayak semacam ospek lah atau MOS. MOS atau apakah memperkenalkan sekolah, bagaimana mempelajari tata tertib sekolah, bagaimana jadi ini perlu kedisiplinan ada di dalam sini. Karena kalau kita belajar dari Rasulullah SAW, betul 40 tahun Nabi baru diangkat jadi Rasul. Nabi berdakwah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Artinya 2/3 dari usia Rasulullah adalah akhlak. Akhlak dulu. Masya Allah. Jadi mohon maaf, biasanya itu kita pasti akan lebih mendengarkan pembicaraan orang yang baik akhlaknya dibanding orang yang banyak ilmunya tapi akhlaknya kurang. Liutami makarimal akhlak. Kata Nabi, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu paling utama. Biar orang, kan gini, akhlak itu mempraktekkan ilmu yang ada padanya. Karena betapa banyak orang punya ilmu tapi tidak mempraktekkan. Biar sedikit tapi dipraktekkan, itu yang berkah. Itu yang berkah. Ini paling bahayanya sekian nauzubillah summa nauzubillah tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan karena bisa jadi yang mendengarkan lebih hebat daripada kita yang bicara di sini. Cuma kita dikasih kesempatan. Jadi artinya gini, mohon maaf, banyak orang tinggi sekolahnya, tinggi ilmunya, tapi akhlaknya kurang.
Ya, jadi gimana? Dulu itu kita cuma disuruh kalau mengaji diajar ngaji dulu, suruh angkat air dulu. Hah? Oh ya, Ambil air dulu. itu kenapa Ustadz? Padahal kita belum Padahal nggak nyambung kita ya. belum diajar ngaji, tapi kita disuruh angkat air. Iya, Berarti ada sesuatu yang dilatih Mas. dilatih kesabaran, Oh. dilatih ketaatan, bagaimana kita memuliakan guru. Sendalnya guru aja kita takut. Padahal yang pakai sendal itu anaknya. Kiranya ada Kan guru di guru situ. katanya anak yang pakai. Kita udah Dan takut ingat, duluan. perkara yang paling berat di timbangan nanti dari kemudian adalah timbangan amal. Jadi bukan daripada, mohon maaf tanpa menggurui, hanya orang yang alim itu orang yang punya ilmu dan amal di dalamnya. Jadi bukan hanya ilmunya tapi amalnya. Dan ingat, adab-adab dalam menuntut ilmu, sebab yang menolong nanti orang mendapatkan ilmu adalah akhlak. Mudah orang dapat ilmu kalau ada akhlak di situ. Susah dapat ilmu kalau tidak ada adabnya. Makanya bagus ini. Dulu masih ingat nggak ke sekolah? Perhatian. 1, Ya. 2. Gitu kan ada. Ya, sebelum itu mulai. akhlak itu. Itu akhlak itu. Jadi ingat, menolong ilmu. Jadi ilmu akan tertolong lewat akhlak. Masya Adab-adab Allah. itu. Jadi orang yang alim itu adalah yang terdapat ilmu dan amal di dalamnya. Iya, ilmu orang ada iman di dalamnya. Berarti setinggi-tingginya orang berilmu kalau nggak ada akhlaknya itu sama aja nol ya Ustadz ya. Masya Allah, berarti penting buat kita juga jamaah yang ada di rumah untuk belajar adab terlebih dahulu. Adab terlebih dahulu. Baru kita belajar ilmu. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Maulana. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi tausiah kita ya. Saya mau nanya sama Ustadz Syam. Tapi Ustadz Syam, Apa itu? aku punya tayangan dulu nih. Hahaha. Ya mau lihat tayangannya ya? Boleh. Tentang Jamaah. adab nih. Tentang adab, tentang Oke. adab, tentang materi kita hari ini. Jamaah yang ada di rumah juga lihat ya. Silakan kita lihat dulu materinya, tayangannya. Luar biasa banget buat saya. Bisa Ya Allah, kangen gak sih Ustadz kayak gitu? Kangen ngumpul-ngumpul. Kan nggak bisa sekarang. Iya, sekarang nggak Karena bisa. lagi physical distancing. Iya lagi physical distancing juga, nggak bisa juga makan satu tempat rame-rame, ya Allah, kangen banget kayak gitu. Tapi Ustadz kalau misalnya kita lihat video tadi, memang benar Saya kemana ya waktu itu ya? itu Ustadz lagi kayaknya Nampannya lagi beda kali ya? Nampannya beda. Ustadz kalau kita lihat videonya benar gak sih kalau kita bicara kayak tadi tuh sambil makan itu nggak apa-apa. Terus ada lagi pertanyaannya gini, kita kalau makan tuh kita harus dari pinggirnya dulu. Wow, baru kalau ke apalagi tengah. makan kayak tadi itu kan. Iya dari pinggirnya Lebar dulu gitu baru kan. ke tengah. Terus harus dihabisin. Katanya kalau nggak dihabisin nanti dimakan sama syaiton. Itu benar apa enggak Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Oh ternyata Masya Allah Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Berbicara tentang makan, suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mau minta apapun sama Allah dikasih ya Bib ya. Dikasih, bahkan dikasih gunung untuk dijadikan emas dikasih. Dikasih apapun yang Rasulullah inginkan Allah kasih kepada Rasulullah. Bahkan malaikat yang mengatakan mau langsung dirubah enggak ini jadi emas. Kalau mau langsung keubah nih. Mau ini enggak ditanya Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap dengan gaya hidup sederhananya. Rasulullah tidak miskin tapi gaya hidup beliau Masya Allah ingin merasakan sebagaimana penderitaan umatnya. Sebagaimana yang namanya, dan di dalamnya banyak sekali pelajaran yang diberikan kepada kita. Termasuk suatu malam baginda Nabi Muhammad SAW karena tak tahan kelaparan. Keluar daripada rumah beliau lalu berjalan-jalan. Bertemu dengan sahabatnya. Ternyata di luar Rasulullah enggak sendirian. Ada sahabat beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Ditanya, Umar kenapa keluar? Enggak apa-apa ya Rasulullah. Rasulullah kenapa keluar? Lapar nih kata Rasulullah. Kata Umar, saya juga lapar sebenarnya tapi enggak ada makanan di rumah maka saya keluar. Sahabat yang lain pun demikian. Ternyata mereka bertemu, ternyata didengar oleh salah satu sahabat dipanggil ke rumahnya. Dipanggil ke rumahnya diberikan kurma. Ya Rasulullah saya juga lapar, saya cuma punya ini ada kurma. Lalu ketika makan menetes air mata Rasulullah lalu ditanya sama sahabat. Kenapa
menangis gitu. Karena apakah karena kau lapar sekali lalu baru mendapatkan makanan? Kata baginda Nabi, bukan itu. Tapi secuil kurma ini pun akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segelas air minum dimintai pertanggungjawabannya. Jadi Rasulullah itu makan ngobrol apa enggak? Ngobrol berarti Ngobrol, karena lagi makan lalu ngasih tahu ini tuh akan dimintai lo Di pertanggungjawabannya. pertanggungjawabannya. Lagi minum tuh minum dikasih tahu ini akan dimintai lo pertanggungjawabannya Oh di iya, hadapan betul, Allah. betul. Itu ngobrol apa enggak? Ngobrol. Ngobrol. Berapa banyak hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang keluar ketika lagi makan bersama sahabatnya. Habis makan ataupun lagi makan, kata Rasulullah, semua yang makan daging unta berwudu ya, gitu. Itu lagi makan kan, Ya. para sahabatku ini semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Seseorang yang paling buruk adalah ketika ia dalam keadaan kenyang tapi tetangganya dalam keadaan lapar. Maka semua itu disampaikan pada saat makan. Maka termasuk sunnah berbicara ketika makan. Sedangkan orang tua kita mengatakan, makan jangan ngobrol, nggak makan nggak boleh ngobrol. Ya, kalau ngobrolnya sesuatu yang sia-sia. Maka dari pada hadis-hadis di atas tadi, kisah-kisah di atas tadi, Imam Albani mengambil kesimpulan bahwa al-kalamu ala ta'am kal-kalami ala ghairi ta'am. Seperti halnya makan di saat tidak makan, itu seperti berbicara saat makan ya. Jadi ada orang yang berbicara saat tidak makan sama halnya berbicara saat makan. Kalau bagus ya bagus, kalau pembicaraannya buruk ya buruk juga. Jadi tergantung daripada apa isi pembicaraannya. Baik sedang makan ataupun tidak makan, itu tergantung isi pembicaraannya. Apakah yang dibicarakan adalah sesuatu yang baik atau yang dibicarakan adalah sesuatu yang buruk. Maka itu adalah sunnah atau adab daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua tadi apa keberkahan itu. Kenapa disuruh dari ambil? pinggir ya? Makan dari pinggir, makan yang terdekat. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya berkahnya itu ada di tengahnya. Maksudnya apa daripada baginda Nabi Muhammad SAW? Kenapa makan dari pinggir? Kalau dari tengah juga nggak bagus kelihatannya gitu. Langsung ke tengah gitu Iya, orang Arab kan kayak gitu tadi makannya ya Bib ya. Kayak tadi langsung Ada kuat namanya, ya. sohan. Masya Allah. Kelihatan banget apa pinggir-pinggirnya dulu diambil gitu kan. Ada juga, wah dagingnya di tengah, langsung di tengah. Gak bagus juga adabnya karena makan bersama ya. Kemudian dalam hal makan bersama itu dalam hal menjaga kebersihannya juga. Kan mungkin gak semua dari kita terbiasa seperti itu. Kalau orang Arab biasanya, Bib kami pernah diajak makan itu ternyata mereka digini-gini. Diremes-remes ya. Diremes-remes, dicampurin dagingnya. Remes supaya pada waktu masuk di mulut nggak jatuh. Oh ternyata itu maksudnya. Iya, nggak jatuh dari mulutnya kembali ke bawah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi ada makan pun demikian. Jadi nasi tumpeng langsung tengahnya loh. kan dibelah, kan dibelah. Masya Allah, berarti makasih Ustadz Syam. Iya. Berarti jamaah kita kalau Jadi itu misalnya. tergantung sih Tergantung ada ya. makannya. Kalau masalah dari tengah atau dari pinggir. Pokoknya Tapi yang pasti penting- ada hikmah daripada Pasti ada baginda. hikmah, yang penting jangan dari tengah jalan tol aja makannya ya. Ketabrak gitu. Dan mungkin kalau misalnya ngobrol itu adalah sunnah Rasul, kita bisa ngobrol tapi paling nggak tergantung obrolannya apa yang baik-baik. Asal jangan sambil makan sambil ngegibah, itu nauzubillah min zalik. Itu hal yang malah dilarang, nauzubillah min zalik. Baik, kita akan lanjutkan lagi tausiah kita. Saya mau nanya sedikit aja nih sama Ustadz Maulana. Ustadz, apalagi nih Ustadz adab yang sering dianggap remeh tapi sebenarnya itu pahalanya besar banget Ustadz. Nah, buat kita yang lagi stay di rumah atau stay home, Ya. usahakan pentengin Islam itu indah. Masya Allah. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Karena sesaat lagi saya akan bahas sesuatu yang kita anggap sepele, ternyata pahalanya banyak. Wah nyesel kalau sampai ketinggalan. Jadi tetap di Islam itu indah ya. Nanti juga akan ada Iya. banyak sekali materi yang akan dijabarkan Banyak. sama guru-guru kita. Masya Allah, dan juga akan ada program baru Ustadz. Apa itu? Namanya Ramadan I'm in Love. Itu keluarga Habib Usman sama istrinya Kartika Putri sama saya anaknya. Oh, Enggak. Keluarga Habib Usman hati-hati aja. loh. Oh iya, Ini bulan Ramadan. oh, iya nggak boleh ya. Kalau jatuhnya bohong, pahala puasa terancam. Enggak, jangan. Astagfirullahaladzim, bercanda. Masya Allah. Jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.